Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Dikutip dari terasgorontalo.com menyebutkan bahwa Putri Chandrawati akhirnya beri pengakuan bahwa istri Ferdy Sambo akui lakukan hal ini di kamar dengan Brigadir J. Jadi kalau kita melihat dari beberapa yang disampaikan oleh berita ini, saya rasa ini tidak benar bahwa kalau ini terjadi sebelum pembunuhan, kalau ini terjadi satu pelecehan seksual, maka otomatis dari segi kamera semuanya sudah ada sebenarnya begitu kan. Ini tidak ada bukti sama sekali begitu. Artinya kalau itu pelecehan seksual, di mana buktinya begitu kan? Maka dari sinilah yang kemudian semua CCTV, semua rekaman yang berada di rumahnya itu tidak ada begitu. Dan ini sudah jelas bahwa motifnya itu bukan pelecehan seksual, tetapi bagi saya adalah motifnya adalah satu problem besar antara Ferdy Sambo atau dengan Brigadir J atau dengan Putri Chandrawati begitu kan. Tetapi netizen sangat cerdas sekali ya kalau melihat apa yang disampaikan dalam beberapa berita ini. Ada yang mengatakan bahwa ayolah Polri, kalian hidup beri jerih payah kami rakyat kecil. Usut tuntas dan pecat semua oknum yang sudah mencoreng nama institusi ini. Muak mendengar pelecehan seksual, pelecehan terus terlihat sekali kalau kasus pelecehan ini sengaja dibuat untuk menutupi kasus pembunuhan sadis yang telah terjadi terhadap Brigadir J. Kelihatan sekali kalau istri Ferdy Sambo tidak memiliki hati nurani karena dia masih sanggup melaporkan orang yang sudah jelas-jelas meninggal di hadapannya, berdarah-darah dengan beberapa luka tembakan. Kalaupun benar Brigadir J melakukan pelecehan, seharusnya istri Ferdy Sambo bersyukur dia tidak terluka apa-apa dalam tragedi itu. Sedangkan Brigadir J telah membayar mahal nyawanya. Jujur saja Bu, apa sebenarnya terjadi? Jangan sampai dramamu malah semakin menjatuhkan marwah keluargamu. Ya Allah, berikanlah sholawat kepada pemimpin kami Nabi SAW dan sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang-orang zalim lainnya. Andai kasus ini direkayasa, semoga siapa saja para penegak hukum yang merekayasanya akan dibinasakan oleh Yang Maha Kuasa. Itulah repotnya Indonesia. Apabila ada kejadian di tempat orang besar tidak cepat dipublikasikan, akhirnya masyarakat punya penilaian liar tentang kasus ini. Dan jangan salahkan masyarakat penuh rekayasa, cerita yang dipaksakan walaupun tidak logis. Sampai kapanpun negara ini terus begini. Hoi, KM50 bagaimana? Aroma rekayasanya sangat jelas, tapi pelaku lolos bebas. Ingat, lolos di dunia tidak akan lolos di akhirat. Jadi kalau kita melihat dari sebelum kejadian itu bahwa Brigadir J ini disuruh menyetrika, disuruh ditempatkan yang di rumahnya di Magelang dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh beberapa netizen tadi bahwa persoalan Brigadir J ini tidak lepas dari satu problem besar antara Ferdy Sambo dengan Putri Chandrawati dan Brigadir J begitu. Artinya tidak ada pelecehan seksual dalam kasus ini. Kalau ada pelecehan seksual, otomatis CCTV dan semua rekaman yang ada di rumah itu sudah ada bukti nyata di situ begitu. Nah, maka di sini yang kemudian saya melihat dari kasus ini apalagi ada pernyataan dari KM50, Kuat Ma'ruf, terus kemudian dari ajudan yang iri terhadap Brigadir J karena disayang oleh Putri Chandrawati begitu. Terus kemudian ada berita dari Gorontalo, dari terasgorontalo.com bahwa Putri Chandrawati akhirnya beri pengakuan istri Ferdy Sambo akui lakukan hal ini di kamar dengan Brigadir J. Penanganan kasus hukum pembunuhan Brigadir J hingga kini masih terus berlanjut. Sejauh ini sudah ada 5 orang yang ditetapkan tim sus Polri sebagai tersangka. 5 orang tersangka itu adalah Barada Richard Eliezer alias Barada E, Bribka Ricky Rizal,
Kuat Ma'ruf Irjen Firdy Sambo, dan sang istri Putri Chandrawati. Melansir dari Seputar Tangsel pada Jumat 26 Agustus 2022 dalam artikel berjudul Firdy Sambo akui lakukan hal ini dengan Brigadir J di kamar Lefli Harun, dia ingin. Terbaru Putri Chandrawati diketahui memberikan 3 keterangan yang berbeda terkait motif di balik pembunuhan Brigadir J. Dalam keterangan yang pertama, istri Firdy Sambo itu mengaku dilecehkan oleh Brigadir J. Pada wawancara yang kedua, Putri Chandrawati kembali mengunggah keterangannya. Ia mengaku Brigadir J tiba-tiba masuk ke kamar lalu melucuti pakaiannya ketika berada di Magelang, Jawa Tengah. Sementara dalam keterangan yang ketiga, Putri Chandrawati mengungkapkan adanya kontak fisik antara dirinya dengan Brigadir J di kamar. Nah, kalau kita bayangkan ya, yang terakhir ini sangat mengejutkan sekali begitu. Artinya kalau ada kontak fisik ya, seharusnya ada bukti begitu kan. Apa pernah memegang kepalanya, memegang apanya begitu kan. Itu kan ada kontak fisik yang terakhir. Berarti ini ada ada satu bukti yang harus diberikan kepada penyidik begitu kan. Maka disinilah hasil autopsi kemarin tidak menunjukkan hal seperti itu. Bahkan hal kemarin itu ada menunjukkan bahwa ada satu gejala disiksa dari beberapa orang yang terlibat terhadap pembunuhan Brigadir J begitu kan. Jadi aneh begitu motif-motifnya seperti ini begitu kan. Terus lanjutkan, mendengar pengakuan istri Firdy Sambo itu, ahli hukum tata negara Lefli Harun menduga ada upaya untuk membuat skenario agar hukuman Pak Sutri itu diringankan. Meski demikian, Lefli Harun tidak menampik kemungkinan bahwa Putri Chandrawati merasa malu untuk mengungkapkan motif dewasa di balik pembunuhan Brigadir J. Hal ini terlihat ketika ia harus menerus mengatakan malu kepada petugas Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) yang mewawancarainya. Lebih lanjut, mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi itu mencurigai adanya kemungkinan bahwa Brigadir J dan istri Sambo memang memiliki hubungan yang sangat dekat. Namun ia merasa heran dengan kedekatan antara keduanya. Bukan tanpa alasan, selama ini Putri Chandrawati diketahui telah menganggap Brigadir J sebagai anak sendiri. Mantan Komisaris Utama PT Jasa Marga itu pun kembali menyinggung kemungkinan motif Firdy Sambo memberikan keterangan yang berbeda-beda terkait kasus Brigadir J. Kemudian menurutnya kebenaran terkait motif pembunuhan Brigadir J nantinya akan terungkap. Kemudian ia menyebut motif dewasa di balik pembunuhan Brigadir J menggelikan. Jadi semua orang tidak begitu percaya begitu. Artinya kalau ini ada satu pelecehan seksual, maka otomatis ada perlawanan dari dari Ibu PC, dari Putri Chandrawati begitu kan. Tetapi tiba-tiba ketika dibunuh, kemudian dibawa ke Jakarta, kemudian membuat isu skenario seperti itu, tidak mungkin seperti itu. Paling ya kalau ada pelecehan seksual langsung ditangani langsung begitu kan. Ini diberhentikan, masih dibawa ke sana, mau diapakan mayat itu begitu kan. Ini tidak fair ketika Ibu Putri Chandrawati memberikan keterangan keterangan yang palsu lah menurut kami, bahwa semua orang sudah tahu begitu apa yang direncanakan terhadap pembunuhan Brigadir J ini sebenarnya. Maka disinilah yang kemudian netizen sangat memberikan apresiasi sekali ya kepada penegak hukum, bahwa dari Sutarno Aryo kejadian ini akan diingat sekian puluh tahun ke depan. Mohon para penegak hukum untuk hati-hati dan cermat agar Anda semua mencatatkan prestasi luar biasa dan penyemangatkan institusi kepolisian negara agar solid dan dibanggakan semua pihak. Semoga negeriku menjadi negeri yang jujur, adil, makmur, rukun, damai, sejahtera. Subhanallah. Semoga keluarga yang keenam syuhada dapat membalaskan dukanya, walau baru sebagian. Wallahu a'lam. Ketidakpercayaan terhadap polisi semakin kuat. Kita berdoa aja semoga Pak Polisi yang terlibat dalam penanganan kasus ini dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar berani ungkap yang sejujur-jujurnya. Satu kata buat polisi, jujur, dan ingat ada Tuhan yang melihat kita. Moral dan wibawa kepolisian semakin buruknya dari jauh dari kepercayaan rakyatnya. Sangat disayangkan dan memalukan.
Jadi kami menyimpulkan bahwa hal yang terjadi saat ini bukan motif pelecehan seksual, tetapi ada problem besar antara Verdi Sambo, terus kemudian dengan Putri Chandrawati dan Brigadir J. Tetapi ini masih belum tahu motifnya seperti apa. Tetapi yang beredar, yang memberikan keterangan Putri Chandrawati terhadap penegak hukum, terhadap penyidik bahwa itu adalah pelecehan seksual. Tetapi masyarakat sudah tahu kenapa CCTV dan semuanya bukti-bukti terhadap kalau memang ada pelecehan seksual kenapa dihilangkan begitu kan. Dan ini kesalahan besar dan bahwa ini adalah merupakan rekayasa besar terhadap pembunuhan Brigadir J. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.